kelas 12.5 nomor absen 12. Di sini saya akan mendemonstrasikan beberapa gerakan latihan dalam kebugaran. Kebugaran itu sendiri ada 4 komponen, yaitu kelentukan, ketahanan, kelincahan, dan kekuatan. Nah, langsung saja ke komponen yang pertama, yaitu kelentukan. Nah, untuk komponen kebugaran yang pertama yaitu kelentukan. Nah, kelentukan itu sebenarnya ya yang kita sebut pemanasan. Pemanasan itu adalah kelentukan. Nah, kelentukan biasanya ada yang kepala, terus lanjut bahu, tangan, punggung, terus ada kaki. Nah, ya biasa aja kalau kepala ya nanti ngadep atas, terus ngadep bawah, kanan, kiri, ditekuk. Nah, kayak gitu. Terus kalau tangan juga pergelangan kayak gini, atas bawah, kanan kiri, terus bahu dan lengan atas, seperti ini. Nah, terus punggung ya yang stretching seperti ini. Nah, lalu untuk kaki ada juga untuk meregangkan paha, bisa yang gerakan seperti ini. Ini tekanannya di sini, di bagian ini. Atau kanan kiri juga. Lalu bisa kayak gini juga, tekanannya di sebelah sini. Nah, lalu untuk melatih kaki dan keseimbangan, yang diangkat seperti ini. Nah, inti dari latihan kelentukan itu adalah jangan sampai dalam melaksanakan gerakannya itu nggak merasakan tarikan apa-apa. Jadi semua gerakan kelentukan itu pasti ada suatu otot yang dilatih. Jadi kalau kepala ya otot bagian kepala sini. Jadi ketika miring gini mungkin, nah itu harus merasakan tekanan di sebelah sini. Jangan cuman biasa aja. Tangan juga, tekanan sebelah sini, pergelangan. Bahu, tekanan sebelah sini. Atau kayak gini juga, tekanannya sebelah sini. Nah, pokoknya itu semua harus ada tekanan supaya latihan kelentukannya itu bisa bermanfaat. Lalu untuk komponen kebugaran yang kedua yaitu ketahanan. Nah, ketahanan itu jadi intinya menekankan pada seberapa lama bisa melakukan suatu gerakan. Jadi bukan seberapa banyak tapi seberapa lama. Nah, biasanya aspek yang dilatih itu juga seperti bukan hanya kekuatan otot tapi pernafasan juga. Oke. Nah, latihannya di sini saya akan masukkan 2, yaitu jogging dan jumping jack. Nah, yang pertama jogging. Jadi jogging seperti yang kita tahu itu yaitu lari-lari kecil. Jadi seperti ini, lari kecil. Jadi lari-lari kecil seperti itu, tapi ya sebenarnya nggak bolak-balik juga. Ini karena keterbatasan tempat aja. Jadi misal lari muter kompleks atau kayak gimana. Nah, inti yang penting dari jogging itu adalah pernafasan itu harus menggunakan pernafasan perut. Nah, karena pernafasan perut itu lebih bisa mendapatkan banyak udara daripada pernafasan dada. Nah, lalu juga dalam perkenaan kaki ke tanah itu usahakan jangan tumit duluan. Kalau tumit duluan itu nanti bakal mengganggu keseimbangan tubuh juga. Nah, jadi usahakan itu kaki depan terlebih dahulu. Jadi kaki depan terlebih dahulu. Yang kedua adalah jumping jack. Nah, jadi jumping jack ini gerakannya seperti ini. Jadi seperti melompat
lalu gerakan melompat, kakinya dibuka dan tangannya diangkat ke atas. Jadi seperti ini. Nah, ini gerakannya. Yang pertama. Lalu kedua nanti turun lagi, belok lagi. Dan itu dilakukan terus menerus. Nggak ada jeda. Jadi ya seperti ini. Nah, biasanya dilakukan interval 1 menit atau ya cuma 45 detik. Nah, untuk yang perlu diingat bahwa dalam jumping jack kakinya itu ya nggak usah dibuka terlalu lebar. Jadi ya sebatas bahu atau ya lebih sedikit aja, nggak usah terlalu lebar. Jadi ya yang secukupnya aja. Nah, jadi yang penting dari jumping jack itu soalnya bukan kekuatannya, tapi ketahanan, mempertahankan gerakan dan ritmenya. Gitu. Jadi usahakan ritmenya itu selalu konstan. Lalu komponen kebugaran yang ketiga adalah kelincahan. Jadi kelincahan itu adalah secepat apa orang bisa mengubah arah gerakannya. Nah, latihan kelincahan yang akan saya demonstrasikan adalah shuttle run. Shuttle run itu sebenarnya ada 2 versi, yaitu shuttle run yang lari bolak-balik dan juga ada yang lari 8. Nah, jadi di sini saya akan mendemonstrasikan yang lari bolak-balik. Nah, jadi sebenarnya shuttle run itu kalau yang lari bolak-balik sebenarnya dan lari 8 juga itu jaraknya antar 2 titik 10 meter. Tapi di sini karena keterbatasan tempat ya cuman pakai ya segini aja, seadanya. Nah, jadi yang pertama ya pasang kuda-kuda melayang seperti pada jogging juga kuda-kuda melayang. Nah, lalu ya berlari di jarak 10 meter itu biasanya ditandai dengan garis atau dengan tiang. Ya berlari secepat-cepatnya, lalu berpindah. Nah, seperti itu. Biasanya juga dilengkapi dengan balok. Jadi si pelari itu harus memindahkan balok dari satu sisi ke sisi yang lain. Nah, jadi kalau ada baloknya ya berarti harus mengambil baloknya. Ambil balok, lalu menaruhnya di sisi yang lain. Dan biasanya ada 2 balok dan semuanya harus dikembalikan ke sisi yang lain. Gitu. Nah, dalam shuttle run itu kan dia ada kelincahan. Nah, jadi tubuh itu harus benar-benar dikendalikan. Jangan ketika berlari itu jangan sampai nggak bisa ngerem gitu atau kayak remnya blong. Nah, jangan sampai. Jadi ketika sudah mau sampai ke garis ya harus bisa dihentikan. Gitu. Nah, menghentikannya itu yang agak susah biasanya. Ya karena itu harus dilatih. Ya, lalu untuk komponen kebugaran yang terakhir yaitu kekuatan. Nah, untuk melatih kekuatan itu ada banyak latihan ya. Tapi di sini saya akan mendemonstrasikan 3 jenis latihan, yaitu push up, sit up, dan back up. Nah, langsung aja ke gerakan yang pertama, push up. Nah, jadi dalam gerakan push up ya diawali dengan posisi seperti ini. Nah, tangan itu harus lurus dengan bahu. Jadi jangan terlalu lebar ataupun terlalu sempit. Lurus dengan bahu. Nah, lalu posisi telapak tangan juga lurus ke depan. Jadi jangan terlalu miring. Jadi lurus ke depan. Nah, lalu posisi badan itu harus sejajar. Tidak terlalu condong ke bawah atau condong ke atas. Nah, sejajar. Nah, dalam melaksanakan gerakannya itu yang bergerak itu ya tangannya aja. Yang lainnya itu diam. Jadi badannya tetap datar dan tangannya yang gerak. Nah, itu contoh gerakan push up yang benar. Nah, contoh gerakan push up yang salah itu misal gini, gerak, nah badannya ikut, kayak condong-condong gitu. Nah, itu gerakan yang salah. Nah, lalu
gerakan yang kedua yaitu sit up. Nah, jadi sit up itu dimulai dengan posisi tidur telentang seperti ini. Nah, lalu kakinya ditekuk, lutut ditekuk. Nah, biasanya di sisi sana itu ada yang megangi, tapi karena di sini nggak ada orang, jadi saya pakai sofa ini. Nah, posisi tangan itu kalau perempuan di depan dada, nah kalau laki-laki di belakang kepala. Nah, lalu untuk gerakannya, jadi nanti dari telentang seperti ini nanti akan jadi duduk, jadi posisi duduk. Nah, lalu setelah itu telentang lagi. Nah, lalu ya diulangi terus. Nah, yang salah dari sit up biasanya itu orang-orang itu menggerakkan tangannya. Jadi misal set, ini. Jadi kayak tangannya itu dibuat untuk mencambuk gitu. Nah, itu salah. Jadi dalam sit up yang gerak itu ya otot perutnya, soalnya yang dilatih kan otot perut. Nah, seperti itu. Nah, lalu gerakan yang terakhir yaitu back up. Nah, back up dan sit up itu biasanya sepaket gitu. Karena sit up itu melatih otot perut dan back up itu melatih otot punggung. Nah, otot perut dan otot punggung itu harus imbang. Nah, jadi back up dimulai dengan posisi telungkup seperti ini, kebalikannya sit up. Nah, lalu posisi tangan ada di telinga. Nah, lalu nanti tubuh bagian atas itu diangkat. Nah, angkatnya sampai dadanya terangkat. Jadi nggak cuma kepalanya, dadanya terangkat. Nah, segitu. Kesalahan yang umum terjadi ya itu tadi, angkatnya itu nggak sampai dada. Jadi cuman kayak dikit-dikit gitu. Nah, itu kesalahan yang sering terjadi. Nah, sekian video saya kali ini. Ya, sedikit review. Tadi latihan kebugaran memiliki 4 komponen, yaitu kelentukan, kelincahan, ketahanan, dan kekuatan. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.